Sharp Aquos Sense 9 ini harganya udah 1 juta lebih murah ya, baru aja rilis awal tahun, dan gue bisa bilang ini bisa jadi pesaing atau pilihan alternatif yang lebih baik dari Galaxy A36 atau Galaxy A56. Yuk mari kita langsung aja review si Sharp Aquos Sense 9 resmi di Indonesia. Let's go! Halo guys, nama gue Steven dari StephTech dan mari kita langsung review si Sharp Aquos Sense 9. Seperti biasa, yang pertama kita bakal bahas untuk si harga dan speknya. Harga sendiri kalian bisa dapat HP ini, bekasnya gue dapat ini pretty much kayak baru, cuma dipakai 2 minggu di harga segini, yap, hanya 5,1 juta. Udah sangat murah ya, tapi bisa jadi tahun depan lebih murah, tapi sekarang udah murah sih, lumayan worth it menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian mau beli HP ini, si compact lucu, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan juga untuk wallpaper, gue udah taruh link wallpapernya ada di deskripsi. Kemarin by the way ada gaming testnya, gue juga bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, untuk spek sendiri dia itu pakai Snapdragon 7S Gen 2 yang lumayan bagus. Layarnya dia 6,1 inci, compact LTPO, yap, 240Hz display dengan peak brightness 2000 nits. Dapat software update 3 tahun dan punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 36 watt. Ya bisa dibilang speknya ada sedikit bau-bau flagship ya, ditambah lagi dia kan udah Type-C 3.2 juga. Biasa di HP flagship tuh kayak gitu. Packaging konten delete semua. Jadi untuk packaging konten sendiri walaupun dia bekas, ini gue dapatnya belum dipakai semua ya, dari charger, casing semuanya masih baru, so that's pretty good. Next, untuk desain dan display. Desain ini salah satu yang gue suka banget sih jujur. Desain belakang dan frame samping dia semua terbuat dari metal, gue suka. Dan desain belakangnya lumayan lucu ya, kameranya tuh kayak goofy gitu, lucu-lucu. Cocok banget sama HP-nya compact, jadi kayak HP lucu gitu. Gue suka desain Sense 9 sih si kameranya, daripada Sense 8 yang boring. 9 kayak lebih unik aja gitu. Gak kayak Zenfone yang jelek, ini sih lebih ke lucu. Dan warna greennya gue juga suka banget. Untuk desain depan, ini juga lumayan unik. Dia dot display, udah modern. Bezelnya simetris, tapi memang cukup tebal. Ngingetin gue sama kayak iPhone XR gitu ya. Tapi it's okay lah. Dan yang gue suka yang pastinya, primadona dari Sharp Aquos Sense series, one-handed usage. Bisa kita lihat, ini beda dikit dengan Sharp Aquos Sense 8 yang kemarin gue review ya. Dia ini HP-nya lebih ke arah lebar, jadi compact itu compact lebar, bukan compact tinggi. Yang gue lebih prefer, karena nonton konten nggak terlalu sempit dan one-handed usage masih nggak ada masalah. Tangan gue yang lumayan besar, ini masih kerasa compact banget ya, kelihatan di tangan gue. Kecil dan masih kerasa enak banget, one-handed, confident tanpa casing. Terus bagaimana untuk si display quality-nya sendiri? Display quality ini lumayan bagus juga, di harga 5 juta sih one of the best. LTPO screen-nya bagus banget, ini bisa always on display selamanya, jadi nggak cuma always on 10 detik yang bajakan kayak di HP-HP Cina, bisa selamanya nggak ada masalah. Dan kualitas display-nya buat nonton film, ini bagus banget. Warnanya vibrant, enak dilihat, kontrasnya bagus, viewing angle bagus, dan bisa kita lihat di B-roll untuk si HDR kontennya ini gue suka. Dia lebih ke arah realistik ya, warnanya lebih natural daripada HP lain yang lebih biasa dinaikin saturasinya, ini lebih natural yang gue lebih prefer. Visibilitas di bawah sinar matahari juga ini nggak ada masalah, dia bisa 2000 nits. HP-nya memang nggak terang banget kayak HP flagship, tapi masih cukup usable lah menurut gue. Masih bisa dipakai dengan tanpa masalah sama sekali. Terus juga untuk si sensitivitas nggak ada masalah, cuma memang kelemahan dari HP ini, haptiknya agak sedikit kerasa murahan. Haptiknya tuh kayak di antara HP flagship, tapi kayak HP murahan juga, jadi ada buzz-buzz tapi ada pek-pek juga kayak gabungan. Dan dia nggak powerful banget juga sih menurut gue, mungkin karena form factor-nya kecil ya, padahal tebal ini frame-nya. Itu aja sih menurut gue. Terus bagaimana untuk si biometric? Biometric dia fingerprint nyatu sama power button, dan kecepatannya bisa kita lihat sih ini nggak ada masalah ya, super cepat, instan, dan no problem at all, sangat reliable. Traditional fingerprint memang sampai sekarang pun masih lebih reliable daripada in display ya menurut gue. Nah, audio quality, ini menurut gue salah satu yang sedikit miss dari HP ini. Kita bahas dulu audio quality via, nggak ada headphone jack. Jadi kita harus pakai converter USB Type-C to 3.5 mm. Yang gue nggak ngerti kenapa dia bisa nggak ada headphone jack, soalnya ini HP tebal banget ya. Gue nggak tahu kenapa nggak ada headphone jack, tapi ya sedikit miss opportunity dari Sharp, tapi it's okay. Dan gimana kualitasnya? Kualitasnya sih sebenarnya cukup bagus. Amplifiernya cukup oke. Dia di volume 65% udah cukup keras. Gue pakai Tangzu Juanyu ya, IM-nya. Dan suaranya dia lebih ke arah balance warm yang gue suka. Jadi sih vokalnya masih oke, tertata, sound saja bagus, dan suara kerasa rich. Jadi sebenarnya untuk
converter sendiri ya, kalau kita mau pakai converter di HP ini, dia bagus lah kualitas suaranya. Cuma memang yang kurang banget, apalagi di harganya yang 5 jutaan, yaitu dari speakernya. Speakernya dia dual speaker, tapi seperti HP Sharp lainnya, memang kualitasnya kurang bagus ya. Sharp memang selalu jelek sih kalau masalah speaker. Di sini juga kurang bagus. Dia sebenarnya soundstage-nya cukup oke, suaranya lebih ke arah balance, vokalnya nggak terlalu nusuk. Cuma memang untuk si volume fullnya dia agak sedikit lemah. Jadi gue harus di volume 90% baru kerasa cukup keras menurut gue. Jadi agak lemah, nggak bisa keras banget ini HP. Dan yang gue rasa juga, ini HP bassnya pretty much nggak ada sama sekali. Ya, untuk lebih detailnya kalian bisa tes sendiri ya. Nih, kalian coba dengerin pakai headphone, walaupun nggak apples to apples, tapi kalian bisa dengerin lah bassnya ini almost non-existent. Check it out. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk kamera quality-nya bagaimana? Ini menurut gue big improvement dari Sense 8. Sense 9 ya, kameranya menurut gue significantly lebih baik, terutama dari mikrofonnya juga. Jadi rear kamera dia setupnya dual kamera, dua-duanya 50 megapiksel, dan kamera kedua itu udah ultra wide, jadi sangat bagus, dan udah ada optical stabilization untuk si main kameranya si Sharp Aquos Sense 9. Dan untuk kamera depan dia ada di 32 megapiksel, cuma hanya bisa nge-record di Full HD 30 fps. Kalau di kamera belakang dia bisa Full HD 60 atau 4K 30. Jadi udah pas lah di harganya seperti kompetitor lainnya. Terus bagaimana untuk kualitas foto si Sharp Aquos Sense 9? Surprisingly amazing. Untuk harganya, gue suka gambarnya ya. Pertama, untuk ultrawide sama main kamera warnanya cocok, gak berubah-ubah, jadi bagus. Dynamic range di ultrawide agak sedikit kurang dibanding main, tapi masih bagus. Overall gambar, terutama dari main kamera ini, bagus banget ya. Kontrasnya oke, noise-nya minim, terus overall bagus sih, night mode juga oke, dynamic range-nya bagus, warnanya jernih, dan shutter speed-nya bukannya paling cepat, tapi hasil gambarnya sih processing-nya gue suka banget. Terus untuk foto selfie juga dia cukup bagus, bisa nangkep muka dengan baik, gak ada filter-filter smoothing kayak HP Cina, detailnya oke, exposure cukup baik, dan kamera sih untuk HP 5 jutaan ini menurut gue solid banget. Dan juga yang gak kalah solidnya yaitu dari video quality. Video quality dia bisa 4K 30 atau 1080p 60. Cuma sayangnya di 4K 30 kita nggak bisa ganti-ganti lensa ya. Untuk 4K 30 gue bisa bilang bagus kualitasnya. Jadi gue bakal tes di 4K 30 dan 1080p 60. Ini dia sampel videonya. By the way, gue tes di depan rumah soalnya kita udah lama banget ya gak tes di depan rumah. Sekali-sekali aja kita balik lagi ke depan rumah. Keseringan banget di Aloysius, bisa kalian bosen lagi. Anyway, ini dia tesnya. Dan kalian coba perhatiin mikrofonnya. Menurut gue, it's pretty good. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kalian bisa lihat gimana kualitas mikrofonnya? It's pretty good. Stabilisasi juga bagus. Dynamic range pretty good. Nice. Kita coba fokusin ke sini. Nice, dan dia juga bisa ngezoom ya. 2 kali tanpa loss of quality nih. 2 kali zoom 1,5 dan bisa balik lagi. Maksimum zoom dia bisa sampai di 8 kali. Dan masih kebaca ya ternyata, nice. Kalau bisa kita switch ke 1080p, ini bisa di pause juga videonya. Oke, ini di 1080p 60 fps. Zoomnya seperti ini. Dan kelihatan kualitas zoomnya. Gak kelihatan sama sekali tulisannya. Cuma memang yang pastinya 60 fps lebih smooth, lebih bagus. Tapi kualitasnya lebih jelek. Gue sih lebih rekomen di 4K 30 ya. Lebih bagus menurut gue. Jadi ya, kita langsung aja move on ke gaming performance. Nah, seperti itu kameranya menurut gue cukup solid di harganya. Dan bagaimana untuk gaming performance? Karena kan game performance bisa dibilang untuk di Sharp Aquos Sense kurang bagus ya yang di Sense 8. Di sini harga 5 jutaan, dia bersaing dengan A56. Apakah lebih baik? Gue bisa bilang sih enggak, tapi masih cukup solid. Jadi gue coba tes main Wuthering Wave untuk tes lebih panjang. Gue udah upload kemarin di channel ketiga, Staff Test Wibu Game. Kalian bisa cek di situ. Tapi in summary di sini gue tes main Wuthering Wave di settingan low setting. Terus gue matiin anti-aliasing, gue matiin FSR biar gambarnya juga bagus ya. Shadow quality di low, dan gue bisa bilang ini masih playable. Kalau misalnya kita exploring 60 fps,
enak, tapi kalau ada combat, kalau combatnya di dalam ruangan, itu masih smooth tapi kadang suka FPS drop. Dan kalau misal di overworld, itu FPS dropnya kerasa lebih signifikan. Yang gue suspek ini kelemahannya bukan dari GPU tapi CPU-nya ya, kebanyakan animasi efek jadi dia mungkin gak kuat. Seperti itu sih. Cuma hal positif yang lumayan bagus dari HP ini, sustainability-nya bagus banget loh. Ini bisa bertahan, gue tes 17 menit main Wuthering Wave, gak panas sama sekali, hanya anget aja. Jadi walaupun HP-nya kecil, tapi chipsetnya gak cepet panas, lebih awet buat main game lama-lama. So that's pretty good. Itu buat main game berat. Kalau buat main game rhythm gimana? Enak banget ya pastinya. Gak ada touch delay, dan HP sekecil ini buat game pro player enak banget. Gue main Bandori bisa full combo tanpa ada masalah. Very nice. Jadi untuk game performance gue bisa bilang, kalau misalkan main game yang berat banget bisa, cuma kalau ingin sweet spot sih main game yang tengah-tengah atau rhythm game aja. Ini bener-bener mantep banget. Ya HP Jepang memang cocok buat para rhythm gamer ya, yang berasal dari Jepang. Terus bagaimana untuk si UI experience? Nah ini menurut gue salah satu kelebihan yang jauh lebih baik daripada di Galaxy. Karena sesukanya gue sama Galaxy One UI, gue masih lebih prefer stok Android yang kayak di Google Pixel atau di HP Sharp Sony seperti itu. Dia pakai Android 14 sayangnya, jadi untuk update memang dia agak sedikit telat ya, khas Sharp banget. Tapi Sharp udah ngejamin bakal dikasih update sampai at least 3 tahun, jadi udah bisa sampai Android 17. Cukup oke lah untuk HP mid-range, walaupun kompetitornya bisa 2 kali lipat ya, kayak di Galaxy A56. Tapi UI-nya gue suka banget. Ini stok Android ngikutin gue sama Pixel, dan advantage-nya pakai stok Android itu dibanding sama One UI, performance-nya lebih kencang. Smooth, kencang, konsisten, buka aplikasi bagus, multitasking enak, gesturnya juga kerasa sangat enak juga dipakai. Gue sih lebih prefer Aquos Sense 9 untuk day-to-day daripada Samsung Galaxy Mid-Range. Itu hanya opini gue aja sih. Seperti itu ya, UI bagus. Dan untuk DRM info, sayangnya walaupun dia udah support L1 dan HDR10, tapi white color game mode-nya masih di false, bisa kita lihat. Terus untuk si refresh rate juga, ini dia bilang bisa 240 Hz, tapi sih ini sebenarnya 120 Hz ya untuk layar sendiri. Dan gue bisa kerasa ini memang smooth banget layarnya. Smooth banget, kayak HP flagship. Kalian nggak bisa di kamera yang pastinya, tapi wah ini smooth banget. Extremely smooth. Mantap sih. Terus bagaimana untuk battery life-nya? HP sekecil ini nggak kalah gede baterainya, di 5000 mAh baterai. Ketahanan baterai ditambah dengan chipset yang efisien 4 nanometer, seharian nggak ada masalah, even 2 hari kalau misalnya kalian pemakaiannya enteng, ini bener-bener no problem at all. Dan juga yang gue lumayan salut, kalau misalnya kalian main game, ini lumayan irit. Again, kemarin gue tes gaming test selama 17 menit di channel ketiga gue, dan ini hanya berkurang sekitar 7%. Lumayan impresif loh. Main Wuthering Wave soalnya. Jadi baterai cukup bagus menurut gue. Jadi cuma segitu aja untuk videonya. Apakah ada kelemahan dari HP ini? Yang pastinya ada. Dan yang gue rasa sebenarnya kelemahannya seperti biasa HP Sharp, yaitu dari software update-nya yang lemot banget. Dan yang kedua, gak ada headphone jack. Itu miss opportunity banget sih. HP stable ini harusnya bisa ada headphone jack. Dan yang ketiga, yang terakhir, speakernya yang memang jauh kalah dibanding sama HP-HP 5 jutaan yang sama, atau even HP 2-3 jutaan, menurut gue masih lebih bagus daripada speaker yang ada di Aquos Sense 9. Itu aja sih, tapi selain itu, menurut gue konklusinya, itu bisa ditangkis dengan positif-positif dari Sharp Aquos Sense 9, seperti kameranya yang bagus banget, form factor-nya yang compact, desainnya yang menurut gue sih ini beda dari yang lain, micro SD expansion, dia udah USB Type-C 3.2, jadi transfer kencang banget, LTPO screen, makanya lebih irit baterai dibanding HP 5 jutaan lainnya, baterainya absolutely amazing, gaming performance-nya masih solid, dan yang pastinya yang nomor satu yang gue paling suka, UI stok Android yang menurut gue untuk HP resmi masih jarang ya, hanya Sharp sama Motorola yang pakai stok Android kayak gini. Amazing banget di harganya, sangat smooth dan bagus. Kalau wallpaper-nya juga bagus ya, waifu kita jadi kelihatan sangat vibrant. Anyway, cuma segitu aja. Gue sih rekomen banget HP ini buat kalian yang lagi nyari HP compact, stok Android, yang bisa main game dikit-dikit tapi dia punya spek yang all-rounder. Ini sih bagus banget. Terus, buat yang nyari HP compact baterai gede banget juga, tahan lama, ini juga bagus. Jadi seperti biasa, semua link gue bakal taruh di deskripsi, dari link HP ini, gaming test yang kemarin gue tes, wallpaper, semua gue taruh di deskripsi, tinggal lihat aja. Dan cuma segitu aja videonya, thank you for watching. Kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Bye.